Perkenalkan, nama saya Karyawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG periode 2 di Universitas Wisnuwardana Malang, jurusan Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Kediri. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Nah, sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? 30, Absen 30. Absensi berapa? 30. Sakit atau? Sakit. Tetap semangat. Hari ini berarti lihat kalian berbeda, lebih ceria. Nah, berarti inginkan ceria bukan hanya hari ini, tetapi harus setiap hari. Semangat itu harus muncul dari diri kita. Nah, sebelum kita akan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kalian ikuti pembelajaran hari ini, Tuhan akan menolong kalian dan kalian menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, berhasil di dalam masa depannya. Siapa yang bertugas doa, dipersilakan. Duduk siap. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, semangat. Katakan semangat gitu dulu ya. 2, 3, semangat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Tepuk tangan sendiri untuk diri kita. Ya, tidak apa-apa, silakan. Nah, baik, anak-anak, Buati bertanya pada kalian. Nah, kalian sudah mendapatkan pelajaran tentang puisi rakyat kan? Iya. Apa sebenarnya puisi rakyat itu? Iya. Menurut saya, puisi rakyat itu adalah sebuah ungkapan para penulis yang dituliskan dalam sebuah karya sastra, sehingga para pembaca itu dapat melihat serta juga meresapi makna yang disampaikan. Iya. Tepuk tangan untuk temanmu. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi puisi rakyat itu apa? Jadi puisi rakyat adalah puisi yang diwariskan secara turun-temurun dan berdasarkan media lisan dan tidak tahu siapa yang menciptakannya. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Azam. Baik, anak-anak, kalau kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan puisi rakyat itu ada aturannya. Akan terikat dengan aturan kan? Baik itu barisnya, jumlah suku katanya setiap baris, dan Buati yakin kalian pasti tahu semua. Contohnya puisi lama itu apa? Pantun, ya. Terus apa lagi? Nasihat. Gurindam, ya kan? Pantun itu kan jenisnya macam-macam. Ada pantun nasihat, ada pantun agama. Nah, hari ini sebelum Buati akan menyampaikan materi, tapi bukan puisi rakyat, Buati akan menyampaikan tentang puisi modern. Nah, kalau puisi modern ini kalian diberi kebebasan untuk menyampaikan imajinasi kalian. Tidak ada aturannya, misalnya satu baris itu harus terdiri dari berapa suku kata, tidak. Apakah bebas, Bu? Bebas, tetapi harus apa? Ada segi keindahan, ada maknanya juga. Sebelum kita masuk materi yang berikutnya, berarti akan membacakan teka-teki terlebih dahulu. Berarti punya teka-teki. Siapa nanti yang bisa menjawab? Ayo jangan terlalu tegang. Semua santai-santai dulu. Kalau belajar terlalu tegang nanti hasilnya juga tidak bagus, ya kan? Belajar itu santai tetapi bisa masuk. Berarti akan bacakan syair. Lalu nanti kalian menebak ini judulnya apa, ya kan? Terus kalau sudah tahu judulnya apa, yang menyanyikan siapa? Ya. Karena kamu, aku rela menunggu semua. Sungguh berat yang kurasa.
Karena kamu, aku tetap bertahan. Meskipun kini engkau dipeluknya. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Karena kamu dari Geisha. Dari Geisha. Geisha. Nah, dari Geisha. Penyanyinya ini Geisha. Nah. Karena kamu. Sekarang yang kedua. Yang laki-laki, ayo jangan kalah sama perempuan. Gak pernah dengerin lagu. Tidak pernah dengarkan lagu, Basam? Jarang, Bu. Oh, jarang. Belajar terus ya. Yang lainnya. Ada satu lagi. Harummu terasa sampai di sini. Seperti pertama kali berjumpa. Walau itu tak lagi yang kucari, egoiskah aku inginkan utuhmu? Ini sepenggal ya. Syair, ada yang tahu? Judulnya apa? Coba, boleh. Itu aku dari Reisa. Ya, itu aku dari Reza. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, sekarang pernahkah kalian membaca puisi atau membuat puisi atau menulis puisi? Pernah. Ya. Penyair yang kalian ketahui siapa? Ada penyair Indonesia loh ya. Jangan sampai kalian anak Indonesia pernah membuat puisi tetapi tidak tahu penyair yang ada di Indonesia yang terkenal itu siapa, atau yang kalian kenal aja. Ada yang tahu? Sekarang kubu sebelah kanan. Oh, ada sebelah sana. Baik. Puisi sebuah Sebentar. Puisi yang pernah kamu baca atau pernah kamu buat, nama penyairnya juga. Puisi yang pernah saya baca itu tentang sebuah jaket berlumur darah karya Malik Ismail. Nah, sip, tepuk tangan. Suka baca puisi. Dulu pernah mau diikutin lomba, tapi kayaknya lombanya sudah telat terus tidak jadi. Jadi pernah dilatihan puisi. Baca puisi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan ya. Kalaupun saat itu mau diikutkan lomba tapi tidak jadi, buat yakin masih ada kesempatan lainnya. Dan kapan itu kesempatan? Kita lihat ya. Pasti ada kesempatan bagi kita. Hari ini kita akan belajar membuat puisi. Sebenarnya membuat puisi itu tidak terlalu sulit. Tetapi kalau kita benar-benar bisa berimajinasi, kita kan berimajinasi ya. Istilahnya berandai-andai seperti itu. Menggunakan bahasa yang indah. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat puisi itu? Di sini Buati akan memberikan cara supaya kalian bisa membuat puisi supaya tidak kehilangan ide ya. Itu dengan medianya dengan apa? Gambar. Jadi dari gambar nanti kalian akan tahu gambar pertama itu akan muncul ide. Oh, yang saya ungkapkan nanti tentang ini sesuai dengan gambar itu. Ya. Sekarang kita akan belajar apa yang dimaksud dengan puisi. Kalau kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan puisi rakyat, sekarang kita akan belajar tentang apa itu puisi. Nah, puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta makna yang mendalam. Puisi modern adalah jenis puisi yang tidak terlalu terikat kepada apa? Ketentuan jumlah baris, jumlah bait, suku kata maupun rima. Berbeda dengan puisi rakyat tadi atau puisi lama. Kalau puisi lama kan terikat ya, ada rimanya juga, dalam satu baris ada berapa suku kata, seperti itu. Dalam satu bait berapa kalimat. Tetapi kalau puisi modern ini tidak. Tetapi kalian juga harus tetap memperhatikan apa? Keindahan. Namanya karya sastra itu ya harus ada sesuatu yang indah. Bentuk puisi modern lebih bebas, tetapi masih memperhatikan penggunaan irama, bunyi, dan isi dari penulisnya. Maknanya itu tetap
harus tertuang ada di dalam puisi tersebut. Nah, berikutnya langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian tentukan dulu temanya. Temanya apa ya? Kalau sudah tahu tema sama judul itu beda apa tidak ya? Beda apa tidak, sayang? Beda. Kalau tema itu lebih luas ya. Kalau judul itu lebih ke khusus, seperti itu. Pinter. Berikutnya yang kedua, diksi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan diksi itu? Apa diksi itu? Ayo, ada yang tahu? Diksi itu pilihan kata. Ya, pilihan kata ya, benar Azam. Pilihan kata yang pas, pilihan kata yang tepat, seperti itu. Jadi yang pertama tentukan tema dulu. Kalau sudah diksi, pilih kata. Yang ketiga pengembangan kata kunci. Jadi dalam satu judul itu ada sesuatu yang menonjol, kata yang menonjol itu namanya kata kunci. Nah, kalau sudah tahu kata kuncinya, lalu dalam puisi itu harus memiliki makna atau pesan yang terkandung di dalam puisi. Untuk memudahkan kalian, berarti akan tampilkan di sini. Ada 3 gambar ya. Jika aku menjadi seorang guru. Itu gambar yang pertama apa? Anak sedang menulis. Ya, anak sedang menulis. Gambar yang kedua? Anak sedang diajarkan guru. Nah, guru sedang mengajar. Gambar yang ketiga? Guru yang bermain dengan murid. Ya, guru yang bermain dengan murid-muridnya. Dari ketiga gambar ini akan membantu kalian untuk membuat puisi. Ya. Caranya bagaimana ya Bu? Coba perhatikan gambar yang pertama. Itu kan ada gambar anak yang sedang belajar ya, menulis ya. Buati minta, Buati beri kesempatan kalian beberapa menit untuk gambar yang pertama itu. Coba buat 1 kalimat. Ya. Nanti kalau sudah menemukan 1 kalimat, saya Bu menemukan, coba sampaikan 1 kalimat saja ya. Lalu teman berikutnya ikuti kalimat yang kedua. Ikuti kalimat yang ketiga, tetapi masih 1 gambar. Itu ikuti kalimat yang keempat. Bisa ya? Bisa? Bisa. Coba mikir dulu. Nanti yang ditunjuk Buati yakin kalian pasti bisa. Keliru itu tidak apa-apa. Namanya belajar kok ya. Buati tidak akan menyalahkan kalian. Salah, tidak. Ada yang sudah menemukan untuk 1 kalimat pembukanya dulu? Ya, yang jago puisi ini. Setiap waktu kugunakan untuk belajar. Ya. Kalimat yang pertama, setiap waktu kugunakan untuk belajar. Kalimat kedua, ayo Sam. Saya betul. Boleh. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang tidak penting. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang tidak penting. Diingat kalimatnya sayang. Agar aku menjadi pintar. Agar aku menjadi pintar. Ayo kalimat terakhir. Coba yang keempat. Untuk membahagiakan orang tua. Untuk membahagiakan orang tua. Silakan ke depan, 4 anak. Setiap waktuku kugunakan untuk belajar. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang tidak penting. Agar aku menjadi pintar. Untuk membahagiakan orang tua. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, sip, terima kasih. Silakan duduk. Gampang kan? Ternyata dengan menggunakan gambar yang ada, kita bisa membuat puisi. Berarti yakin kalian pasti bisa. Lalu coba gambar yang kedua. Yang pertama, silakan. Guruku pahlawanku. Aku ingin jadi guruku. Dia selalu membimbingku setiap waktu. Selalu ada saat saya membutuhkannya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk teman kalian. Bisa kan? Dari gambar yang pertama dengan silakan duduk. Terima kasih. Dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua,
waktu membuatnya itu lebih cepat gambar yang keberapa tadi? Kedua. Iya kan? Karena gambar pertama mungkin kalian masih gini, aduh apa ya? Apa ya kalimat apa ya? Setelah teman kalian bisa, ada dorongan toh, ada dorongan ingin membuat juga kan? Nah, yang gambar kedua lebih cepat. Nah, sekarang gambar yang ketiga tentunya lebih cepat dari gambar yang kedua. Gambar yang ketiga ini seorang guru ya, beserta dengan murid-muridnya. Berarti suasana kan seneng lah. Di situ dilihat gurunya tertawa, muridnya juga kelihatan senang. Ayo. Guruku teman bermainku, Kan selalu kuanggap seperti sahabat. selalu riang setiap waktu. Ia pun setia menemaniku. Ya. Sip. Mantap, ya kan? Menurut kalian, ketika kalian membuat puisi, kalau ada gambar seperti ini, lebih mudah apa tidak? Lebih mudah. Ya. Kalau tidak ada gambar, kadang kita berangan-angan apa ya yang akan saya tuangkan dalam sebuah puisi ini. Tetapi kalau ada gambar seperti ini akan lebih mudah. Nah, Bu Ati juga sudah menyiapkan. Sebenarnya dari ketiga gambar ini Bu Ati sudah menyiapkan puisi. Kalian perhatikan. Yang pertama, guru adalah cita-citaku. Waktu itu masa menuntut ilmu. Jangan siakan, jangan abaikan. Belajar takkan percuma. Mimpiku, anganku jadi guru. Gambar yang kedua, guruku panutan hidupku, penuh sabar, penuh kasih, karena guru digugu dan ditiru, ketulusan, keikhlasan, selalu membantu. Senyummu menenteramkan kalbuku, aku, teman-temanku, jadi saksimu. Walau pahlawan tanpa tanda jasa, ku ingin seperti guruku tercinta. Nah, tepuk tangan untuk Bu Ati juga. Baik, ternyata gampang ya membuat puisi dengan media gambar seperti itu. Nah, ini nanti kalian diberi kesempatan Bu Ati untuk memilih gambar. Gambarnya itu acak. Ya. Di sini Ibu menyiapkan 5 tema dalam puisi, jadi 5 gambar juga, tetapi satu gambar itu kolase, ada 3 gambar. Jadi kalian nanti bisa seperti yang Ibu contohkan ini tadi. Kalau Bu Ati nanti menyampaikan absensi 1 sampai 5 silakan ke depan, lalu kalian memilih. Nah, sekarang Bu Ati tanya dulu. Sebelum Bu Ati akan memberikan tugas untuk kalian, apa yang dimaksud dengan puisi? Ungkapan perasaan penyair yang dibawakan dengan kata-kata indah. Iya, ungkapan seorang penyair yang diungkapkan dengan apa? Kata-kata yang indah. Boleh. Langkah-langkahnya apa saja tadi? Yang pertama apa? Yang pertama menentukan tema, yang kedua diksi, yang ketiga pengembangan kata kunci, dan yang terakhir itu adalah ungkapan perasaan atau makna. Oh ya. Terima kasih. Berarti kalian sudah paham betul ya. Baik, siap untuk menerima tugas dari Bu Ati. Ini ada aplikasi, kalian nanti akan memilih gambar secara acak. Ya. Silakan nomor absensi 1 sampai 5. Terus oh. Ya. Sekarang nomor 11 sampai 15. Silakan. Yang sudah mendapatkan gambarnya nanti, Bu Ati diberikan lembaran. Ya, kalian bisa mengerjakan. Yuk, berikutnya. Sebentar. Yuk.
Baik, sekarang Ibu bagikan lembaran ini, LKPD, lembar kerja. Silakan kalian kerjakan dengan baik ya. Buat yakin kalian pasti bisa. Ingat gambarnya yang tadi, boleh ke belakang. 1, 3, biji. Nanti kalau nggak selesai gimana Bu? Buat yakin selesai. Waktunya masih, ya. Selesai. Kalau selesai bagaimana Bu? Pasti selesai. Tadi saja satu gambar cepat loh ya buatnya. Nah, ini 2 gambar lebih cepat. Fokus dulu. Ya. Terus satu gambar itu jadikan satu bait. Ya. Gambar. Tadi dapat gambar apa? Seputar cinta. Ya. Dengan sahabat, dengan kakak, adik. Nah, kalau misalnya di situ tadi ada gambar cinta. Cinta itu kan tidak harus dengan lawan jenis. Dengan saudara kan bisa cinta kan? Dengan adik, dengan kakak, nah, dengan sepupu juga bisa. Untuk soalnya itu harus sesuai ke sana apa kita buat sendiri? Soal yang bagaimana kan? Soal Gambar. apa namanya judul puisi. Boleh buat sendiri. Ini ada teman kalian yang bertanya, Bu, untuk judulnya puisi itu apakah harus sesuai dengan misalnya tema yang diberikan Bu Hati? Kalian membuat judul sendiri. Tema sama judul itu berbeda ya. Kalau temanya Ibu buatkan seperti itu, tetapi judul silahkan kalian membuat sendiri. Seperti itu ya, bebas. Tapi harus sesuai dengan gambar kolase tadi ya. Ada yang bertanya lagi? Caranya begini, kalau kalian misalnya sudah kehilangan ide, bagaimana ya ini? Dibaca lagi, dari bait pertama dibaca. Bait pertama dibaca, bait kedua dibaca, pasti nanti kalian akan menemukan pilihan kata yang tepat untuk menggabungkan lagi antara bait pertama, kedua, dan ketiga itu. Dibaca dari atas lagi. Nanti akan muncul ide. Ada yang tanya, Bu, pakai ekspresi apa tidak? Memakai malah mantap loh ya. Tambah bagus. Boleh. Kalau ada yang bertanya, Bu, pakai ekspresi apa tidak? Mau pakai? Boleh. Pegang aja mic-nya. Perjuangan Ibuku, karya Elsya Putri Dwi Fajarina. Saat malam itu, ku dengar sebuah cerita tentang pengorbanan 9 bulanmu. Hingga ku telah lahir di dunia, terpancar senyum indah di wajahmu. Waktu demi waktu, kau selalu temani diriku. Di setiap langkah yang kutuju, tak pernah letih usahamu untuk jadikanku hebat. Ibu, kini ku sudah dewasa. Ku sudah menggapai impianku. Ibuku, terima kasih ku ucapkan kepadamu. Tulus cinta dan juangmu takkan pernah bisa tergantikan. Terima kasih. Wah, bagus kan? Yang lainnya pasti bisa kok ya. Kalau Elsya tadi menyampaikan puisinya, ya, menyampaikannya sungguh bagus. Judulnya apa ini Isa tadi? Belum saya tulis.
Ditulis ya. Tampilan berikutnya. Siapa? Magic. Magic. Ayo. Pasti bisa. Kayak Elsa tapi Tidak. Begini anak-anak ya, perhatikan. Bu, saya tidak bisa seperti Elsa. Kalian harus menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri tidak bisa kalau kalian saya pengen seperti Elsa, tidak bisa jika harus jadi diri sendiri ya. Ayo. Tidak apa-apa. Ayo. Sahabatku adalah belahan jiwaku. Tanpa dia, aku tidak bisa apa-apa. Dia selalu ada saat aku membutuhkannya. Wahai sahabatku, mengapa kau sangat baik kepadaku? Terima kasih karena mau berteman denganku. Tepuk tangan. Tidak apa-apa, kenapa malu? Dah, coba kumpulkan sini. Baik, sekarang yang pertama ya. Tadi terima kasih, silakan duduk. Nah, Elsa. Tadi puisi yang disampaikan Elsa teman kalian yang pertama tadi menampilkan. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Bagus banget tuh, aku aja gak bisa. Kamu berikan tanggapan, pasti kamu bisa. Bagus banget. Bagus banget. Ayo sebelah sana berikan tanggapan tampilan Elsa tadi puisinya bagaimana? Apa? Keren, ya. Katanya tampilannya keren. Silakan. Panggilannya siapa? Cika. Cece. Ya, tampilannya tadi bagaimana? Oh, bagus keren. bagus, keren. Ya, mendalami, menghayati. Boleh. Bagus dibuat lagu. Oh iya. Kalau Azam pendapatnya gini, punyanya Cece tadi bagus kalau dibuat lagu. Iya bagus. Jujur ya saya. Iya. Menurut saya bagus, tapi kurang sedikit mendalami peran karena ada beberapa yang tertawa. Oh iya. Dan beberapa bagian itu sedikit tertawa. Tadi teman kalian sudah menampilkan yang bagus, yang lainnya pasti juga sudah bisa. Hanya saja ada yang tidak berani, ada yang belum percaya diri, ada yang takut. Tidak usah takut ya. Jadi lain kali kalau misalnya ada kesempatan lagi, silakan sampaikan aja. Baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini tentang membuat puisi, Ibu lihat semua sudah bagus, sudah pandai. Nah, sebenarnya puisi yang kalian buat ini bisa kan kalian ubah menjadi sebuah lagu. Lagu yang sangat sederhana juga bisa. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya hari Kamis, ya, gambarnya yang sama, tadi gambar kolase yang sama, silakan nanti dibuat kelompok. Ya, ada berapa gambar sebenarnya tadi? Ada 5 kan? Ada 5 kolase. Gambar yang pertama silakan saya tadi dengan siapa dijadikan satu kelompok, pilih puisi, disepakati bersama kelompoknya, tidak perlu bertengkar. Oh pilih punyamu aja ya. Boleh kalian tampilkan, dibuat menjadi lagu sederhana boleh, dengan menggunakan iringan musik apa yang kalian miliki di rumah. Terus misalnya saya hanya membaca Bu tetapi diiringi musik juga boleh. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pelajaran pada pertemuan hari ini, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya tentang membuat puisi? Nah, kalau tidak ada berarti yakin kalian pasti bisa. Jangan mengatakan tidak bisa sebelum apa? Mencoba. Baik, Ibu akhiri di sini. Kiranya pelajaran hari ini boleh kalian terima dengan baik, boleh kalian gunakan dengan baik pula, dan tentunya akan bermanfaat pula buat kalian. Dan kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan yang bertugas. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar semua yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi dan
Ya, selamat pagi anak-anak, tetap semangat, sukses selalu untuk kalian. Tepuk tangan.